Halo para dokter dan perawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, saya Dedi Mulyadi sebagai Product Manager di PT Indo Prima Bionet akan menyampaikan cara penggunaan salah satu produk kami, yaitu siring pump dengan merek DeepMed tipe SP1S. Sekilas mengenai siring pump DeepMed tipe SP1S ini akan saya sampaikan mengenai spesifikasi singkatnya. Produk ini memiliki desain satu operasionalisasi siring dengan 5 mode operasional. Yang pertama mode flow rate, yang kedua mode time atau mode waktu, yang ketiga mode dose dengan satuan mikrogram, yang keempat mode dose dengan satuan miligram, dan yang kelima adalah mode siring kalibrasi. Yang di depan kita ini adalah produknya, siring pump DeepMed tipe SP1S. Ini adalah tampilan depannya ya. Ini ada monitor, ini kemudian ada display pengaturan. Ini adalah bagian daripada penempatan siring ya, dengan satu klem yang kemudian ini pemegang siringnya. Kemudian yang di belakang ini adalah tampilan belakang. Ini ada clamping, jadi siring SP1S ini bisa diletakkan di meja, kemudian bisa juga dipasang di tiang infus atau di rel. Ya, tinggal memasukkan tiang infus ke sini, kemudian di clamping seperti demikian. Ini adalah slot untuk memasang kabel power cord. Baik para dokter dan perawat sekalian, kita akan coba mempraktekkan cara penggunaan siring pump DeepMed tipe SP1S ini dengan mode yang pertama, yaitu mode flow rate. Pertama-tama kita sambungkan dulu alat siring pump ini dengan sumber arus listrik ya. Ini kabel power cord-nya kita sambungkan di sini ya. Sudah selesai. Kemudian kita ambil siring berisi cairan solusi obat ya, dan kita pasangkan di dalam alat siring pumpnya. Kita buka dulu pemegang plunger, kemudian kita buka clamping daripada siringnya, kita masukkan siringnya. Mohon diperhatikan, ini bagian ini harus masuk ke celah di sini ya. Pegang, kemudian kita pasang clampingnya, kemudian kita pasang pemegang plunger siring ya. Oke, kita rapikan selangnya.
Baik, sudah terpasang dengan baik siringnya. Kemudian kita hidupkan alat ini dengan menekan tombol on off berwarna kuning di sini. Ya, tampilan awal seperti demikian. Pasti setiap alat habis dihidupkan itu akan memunculkan mode 1 atau mode flow rate. Baik, kita akan setting parameter-parameter yang ada di dalam mode flow rate ini. Parameter-parameter yang ada di dalam mode flow rate ini adalah rate-nya sendiri, flow rate-nya. Kita bisa atur, kita inginkan berapa kecepatan alirannya, ya. Rekan-rekan dokter dan perawat untuk berganti parameter bisa menggunakan tombol panah atas dan bawah ini, ya. Untuk mengubah nilai dari masing-masing parameter menggunakan tombol plus minus ini. Yang berkedip-kedip adalah parameter yang sedang aktif. Nah, kita atur dulu mau kecepatan aliran atau flow rate-nya mau berapa. Misalkan di sini kita atur, ini di sini tercantum 45. Saya akan kurangi, misalkan menjadi 30. ml per hour atau per jam. Nah, saya akan mengatur parameter berikutnya, yaitu VTBI. Ingat, VTBI atau volume to be infused adalah jumlah cairan yang akan di-deliverykan atau diinfuskan ke pasien. Mau berapa banyak? Ya, volumenya. Ya, kita bisa atur nilainya dengan tombol plus minus ini. Ya, kita tambahkan. Misalkan dari isi siring mau semua volume yang ada di siring boleh, atau misalkan hanya beberapa cc saja juga bisa. Misalkan saya hanya sesuai siring saja, sesuai yang ada di siring adalah misalkan hanya 10 ml saja yang saya akan berikan atau infuskan ke pasien. Oke, baik, kita berubah parameter lagi ke parameter berikutnya. Nah, sekarang yang berkedip-kedip adalah batasan daripada occlusion. Ya, occlusion sebagaimana para dokter dan perawat ketahui, occlusion adalah adanya tahanan ya di siring atau di jarum infusnya. Kita mau atur seberapa besar, besarnya tahanan yang bisa dideteksi oleh alat ini. Ya, sekali lagi, besaran nilainya di sini adalah low, medium, dan high. Ya, kebanyakan pada umumnya itu disetting di low. Ya, baik. Kalau sudah, kita berganti parameter lagi ke volume limit. Jadi ini mestinya besaran suaranya yang akan muncul ketika alarm, begitu ya, ketika ada suara-suara alat ini berbunyi begitu. Mau kita setting di mana? Bisa dikurangi di low saja. Oke. Sudah selesai. Nah, kembali ke rate, berarti semua parameter sudah kita atur nilainya. Baik parameter flow rate-nya, VTBI, occlusion maupun volume. Baik, kita tekan OK. Kalau sudah sesuai, nilai-nilai parameter sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, kita mau menekan tombol panah berwarna hijau ini, yaitu untuk menjalankan infusing ke pasien. Nah, pada saat infusion atau delivery obat ke pasien sudah berjalan, akan ada tulisan infus di sini. Ya, infus di sini, kemudian juga ada berkedip-kedip, ada tulisan infusing. Artinya mesin sedang mendorong cairan obat yang ada di dalam siring ini berjalan masuk ke arah pasien. Nah, apabila suatu saat kita sudah ingin menghentikan, walaupun belum habis, ini bisa menekan
tombol kotak berwarna orange ini atau kuning ini ya. Ini kebetulan tombolnya sama antara start dengan stop ya. Seperti demikian akan muncul tulisan pause, artinya alat dalam kondisi berhenti mendorong siring agar si cairan tidak diinfuskan ke pasien. Apabila nanti isi siring sudah akan habis, itu biasanya akan ada warning dari alat, ada tulisan near empty, artinya sudah akan mendekati habis. Begitu pula ketika isi siring ini sudah habis total, itu siring akan memberikan alarm sebagai tanda peringatan bagi kita, dan akan muncul tulisan di sini empty, artinya siring sudah kosong. Ya, kita harus segera menghentikan aliran obat yang ada di siring ini, dan itu otomatis si alat sendiri akan berhenti memberikan atau mendorong siring sebagai tanda safety. Demikian cara mengoperasionalkan siring pump DeepMed tipe SP1S dengan mode flow rate. Baik para dokter dan perawat sekalian, kita akan melangkah ke mode pemberian obat dengan mode yang kedua, yaitu mode time ya, mode time. Nah, saya tidak akan memperagakan cara pemasangan siring lagi, jadi siringnya sudah terpasang di sini. Nah, untuk pertama pasti kita hidupkan alatnya ya, kurang lebih 2 detik ya. Tampilan awal selalu pasti akan dalam kondisi mode yang pertama, yaitu mode red ya. Untuk berganti mode kita menekan tombol mode ini ya 1 kali kalau kita mau ke mode berikutnya. Nah, sekarang alat ini dalam kondisi dalam tampilan mode time ya, ada mode time, ada tulisan time di sini ya. Nah, parameter-parameter yang diatur dalam mode time yaitu VTBI, volume to be infused ya. Kemudian ada time-nya sendiri, mau dihabiskan obat ini berapa lama. Tadi VTBI jumlah obat yang akan diberikan ke pasien berapa banyak ya. Kemudian time-nya mau dihabiskan sejumlah tadi itu dalam berapa lama ya. Nah, nanti rate-nya akan otomatis muncul, diatur oleh alat. Baik, kita akan coba. Kita VTBI-nya tetap dalam 20 saja, 20 ml. Nah, time-nya kita akan atur sekali lagi untuk menilai parameter-parameter ya, itu dengan tombol plus atau minus. Untuk berganti parameter itu dengan menggunakan tombol panah atas, panah bawah ya. Baik, kita sekarang yang akan kita atur adalah waktunya, time-nya. Jumlah 20 ml ini akan dihabiskan dalam berapa lama ya? Dihabiskan dalam berapa lama? Misalkan di sini 1 jam nih, sudah 1 jam. Atau kalau mau dirubah boleh, misalkan dalam misalkan 30 menit ya, misalkan dalam 30 menit. Nah, time-nya menunjukkan 00.30, ini berarti dalam 30 menit. Nah, flow rate-nya sudah otomatis diatur sendiri oleh alat, mengikuti jumlah cairan yang akan diinfuskan dan time-nya, waktunya berapa lama. Ini otomatis sudah akan diatur secara otomatis. Baik, kalau sudah selesai kita tekan OK. Kemudian kita jalankan pemberian obatnya dengan menekan tombol panah warna hijau ini ya. Nah, akan ada tanda infus di sini dan infusing. Berkedap-kedip ini berarti alat sedang beroperasi untuk menekan flanger siring, mendorong
cairan obat yang ada di siring ini masuk ke pasien. Nah, itu cara operasionalisasi dari mode 2, yaitu mode time. Demikian Bapak Ibu dokter dan perawat sekalian. Baik, para dokter dan perawat sekalian, kita akan melangkah ke cara penggunaan mode berikutnya untuk siring pump DeepMed tipe SP1S ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana cara menggunakan untuk mode flow rate, kemudian mode time, dan yang berikut ini adalah mode 3, yaitu mode dose atau dosis. Nah, para dokter dan perawat sekalian, mode 3 dan 4 itu sebetulnya sama-sama mode dosis. Hanya saja berbeda satuan. Di mode 3 ya, kita akan lihat dulu ya. Kita sama-sama lihat, kita hidupkan dulu alatnya. Ya. Kemudian kita nih sekali lagi, pada saat awal dihidupkan pasti alat dalam posisi mode rate. Jadi kita rubah dulu modenya, tekan tombol mode ini. Mode 2 berarti mode time. Sekali lagi tekan tombol mode. Nah, ini adalah mode 3, yaitu mode dose atau mode dosis. Nah, di mode 3 ini satuan yang digunakan adalah mikrogram. Bisa dilihat di sini, satuannya adalah mikrogram. Nah, parameter-parameter yang diatur dalam mode 3 atau mode dose atau mode dosis ini dengan satuan mikrogram ini yaitu solvol atau solution volume, drug mass, dose atau dosis, dan weight atau berat badan pasien, ya, berat badan pasien. Baik, kita akan coba peragakan satu persatu ya. Kembali diingatkan, untuk berganti-ganti parameter kita menggunakan tombol panah atas atau panah bawah. Nah, untuk mengganti atau merubah nilai parameter kita menggunakan tombol plus atau tombol minus ini. Ya, baik. Yang pertama kita akan mengatur parameter solvol atau solution volume. Ini yang sedang berkedap-kedip ini, artinya yang sedang aktif. Nah, kita akan atur nilainya. Berapa sih total volume yang ada di dalam siring atau total volume daripada campuran obat? Misalkan 30 ml ya, sudah 30 ml. Nah, kita berganti parameter ke parameter berikutnya, yaitu drug mass. Tekan tombol panah bawah. Nah, sekarang tulisan drug mass di sini di layar monitor sedang berkedap-kedip, artinya sedang aktif. Nah, berapa sih jumlah obat yang kita masukkan ke dalam 30 ml solution tadi? Ya, misalkan 2 mg, misalkan 2 mg. Ya, sudah ya, 2 mg. Kita sekarang berganti parameter ke dose atau dosis. Ya, sekali lagi kita menggunakan tanda tombol tanda panah atas atau bawah. Nah, karena ini bergerak turun ke bawah, kita tekan yang tombol tanda panah ke bawah. Nah, sekarang yang berkedap-kedip adalah tulisan dos di sini. Nah, kita akan atur berapa sih dosis yang diinstruksikan untuk diberikan ke pasien. Berapa mikrogram per kilogram berat badannya. Ya, misalkan dari dokter atau instruksi dokter, ini di sini sudah 1 mikrogram, kita mungkin tambah mungkin ya, coba dikurangi saja, misalkan menjadi 5
0,5 mikrogram per kilogram berat badan. Misalkan ya, ini berandai-andai saja. Nah, kemudian kita berganti parameter ke bawah ke berat badan pasien. Nah, berapa berat badan pasiennya? Misalkan kurus nih pasiennya nih. Di situ tercantum 50, kita kurangin menjadi 45 barangkali ya. Oke, sudah 45 kg berat badan pasien. Oke, ada lagi nggak ya parameter? Oh, PTBI-nya ternyata harus diatur juga. Dari campuran obat sebanyak 30 mg, kita mau infuskan ke pasien berapa banyak nih? Apakah semuanya 30 ml atau hanya 10 ml atau 15 ml atau berapa gitu ya? Nah ya, coba kita atur. Misal kita dari campuran obat yang ada di siring itu sebanyak 30 ml, kita hanya akan memberikan hanya 10 ml saja. Nah, akan 10 ml saja. Oke. Nah, untuk rate-nya, kecepatan alirannya ini sudah akan diatur secara otomatis. Jadi kita tekan. Oh, bisa mengatur juga batas atau namanya untuk alarm kalau apabila ada hambatan. Ya, biasanya di medium saja, bisa, atau kalau mau low atau mau high boleh. Ya, kita coba ganti parameter lagi. Ada volume juga. Misalkan kita mau low saja. Ini biasanya teman-teman sukanya low nih biar nggak berisik ya. Kemudian diatur lagi apakah sudah. Nah, kembali ke solver, artinya sudah selesai semua diatur. Kita tekan tombol OK saja nih yang warna hijau. Ya, nah semua parameter di mode 3 atau mode dosis dengan satuan mikrogram itu sudah kita atur. Nah, tinggal kita jalankan ya. Cara menjalankannya selalu sama dengan menekan tombol tanda panah warna hijau ini ya. Oke, kita tekan. Nah, sekali lagi apabila alat sedang berjalan untuk mendorong cairan obat di dalam siring menuju pasien, itu akan ada tanda infus. Di sini tulisan infus, sedang diinfuskan, dan ada tulisan infusing. Ini berkedap-kedip ya, berkedap-kedip. Ini artinya sedang berjalan ya. Apabila akan di stop, tinggal kita menekan kembali tombol kotak orange atau kuning ini. Kotaknya kebetulan sama dengan untuk menjalankan tadi. Jadi start dan stop tombolnya sama yang ini. Oke. Misalkan kita tekan untuk menghentikan. Nah, akan ada tulisan pause. Di semua mode sama. Start stop dengan tombol ini. Berjalan ada tulisan infusing tadi yang berkedap-kedip, dan ketika di stop pasti ada tulisan pause di sini. Nah, sekali lagi seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa mode 3 dan mode 4 sama persis pengaturannya seperti ini ya. Sama persis pengaturannya seperti ini. Yang berbeda hanya di satuan saja. Jadi kalau di mode 3 untuk dosisnya menggunakan satuan mikrogram ya. Tetapi di mode 4 untuk dosisnya itu menggunakan satuan miligram. Nah, perbedaannya hanya di situ saja. Ya, perbedaannya hanya di situ saja. Cara pengaturan, cara menjalankan, cara stop semua sama. Baik, kira-kira demikian. Terima kasih. Para dokter perawat sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana caranya mengoperasionalkan siring pump DICMED tipe SP1S ini dalam mode flow rate, mode time, dan mode dose. Jadi harap kembali diingat bahwa di mode dose itu ada dua mode, yaitu mode 3 dan mode 4, di mana mode 3 adalah mode dosis dengan satuan mikrogram, sementara di mode 4 adalah mode dosis dengan satuan miligram. Nah,
sebelum ke mode terakhir, yaitu mode 5, yaitu mode searing calibration, saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya mengoperasionalkan atau menjalankan fitur bolus atau purge, ya, bolus atau purge, di mana kita akan memberikan sejumlah volume cairan obat, ya, dengan kecepatan yang tertentu pula, yang kita sesuai dengan keinginan kita, yang biasanya tuh disetting jauh lebih cepat dibandingkan settingan awal pertama, ya. Dan purge dan fitur boost, fitur purge atau bolus ini bisa digunakan di mode 1, 2, 3 dan 4, ya. Oke, baik. Kita nyalakan dulu searing pump SP1S nya. Dia akan self test 3 detik. Nah, harap diingat, setiap dihidupkan pertama kali akan selalu dalam posisi mode 1, yaitu mode rate. Baik, saya akan memperagakan fitur bolus atau purge ini, ya, pada mode rate saja, ya, supaya agak lebih cepat. Nah, kita atur dulu rate-nya, katakanlah sudah 20 ml per hour atau per jam, ya. Nah, kita berganti ke parameter berikutnya, yaitu PTBI. PTBI-nya misalkan kita atur sesuai yang ada di searing. Katakanlah ada 15 ml sesuai yang ada di searing. Ya, 15. Kemudian kita atur parameter yang lain, misalkan ini tentang alarm, setting alarm untuk tahanan atau sumbatan, ya, kita di low saja. Ke parameter berikutnya yaitu setting alarm untuk volume alarm, ya, kita di low saja. Nah, sudah semua parameter kita atur, kita oke-kan. Kemudian kita jalankan, ya, kita jalankan infusnya dengan kecepatan 20 ml per jam. Volume to be infused yang ada di searing itu 15 ml. Kita jalankan, tekan tombol panah warna hijau ini, ya, ada tandanya infusing, artinya sedang proses infus sedang berjalan. Ya, oke. Nah, seandainya kita ada instruksi untuk memberikan bolus, ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tekan tombol bolus ini, tekan saja. Nah, rate-nya mau berapa? Kecepatan rate-nya mau berapa? Mau 200 misalkan, misalkan kita 175 ml per jam kecepatannya misalkan, ya. Nah, harus agak cepat. Ya, 160. Kita berganti ke mau berapa banyak yang kita infuskan. Misalkan kita hanya ingin memberikan 3 cc saja dan langsung kita tekan kembali tombol bolus. Nah, bisa kita lihat di sini ada lampu indikator bolus berkedap-kedip warna biru. Ya, ini artinya proses bolus sedang berjalan, ya. Di sini bisa kita lihat infus. Tadi kita setting 3 ml, ya, kita bisa lihat dia berjalan terus 0,9 1 sampai nanti 3 ml sudah masuk. Ya, kita akan lihat. Dan ini aliran ini dalam kecepatan 170 ml per hour atau per jam, ya. Nah, apa yang terjadi ketika sudah diinfuskan bolus itu mencapai targetnya? Tadi target kita adalah 3 ml, ya. Nah, sudah mencapai 3 ml. Nah, ini dia akan secara otomatis kembali ke settingan awal. Tadi settingan awal kita adalah 15 ml yang akan diinfuskan.
Kemudian dengan kecepatan aliran 20 ml per hour atau per jam. Nah, ini akan otomatis kembali ke settingan awal setelah target untuk bolusnya tercapai. Nah, kenapa tadi kita masukkan 3 kok jadi 3,4? Karena di awal tadi sudah masuk sekitar 0,3 dengan settingan yang awal yang 20 ml per jam ini. Demikian para dokter dan perawat sekalian. Para dokter dan perawat sekalian, kita akan menginjak ke mode yang kelima, yaitu mode Syring Calibration atau mode untuk mengkalibrasi syring supaya bisa dideteksi ketika syring tersebut mungkin ukuran yang baru, belum terdeteksi oleh syring atau tidak umum, atau ketika syring tersebut mereknya baru ada di rumah sakit para dokter dan perawat sekalian. Nah, jadi mungkin juga ini salah satu tugas untuk rekan-rekan di tim teknisi rumah sakit. Baik, kita akan pasang dulu syringnya, ya. Kita akan pasang dulu syringnya. Pasang seperti biasa. Ya, seperti ini. Kemudian kita hidupkan alatnya, ya. Dia self test 3 detik. Nah, selalu tampilan pertama adalah dalam mode red. Jadi kita rubah dulu modenya menjadi mode 5. Nah, mode 5 ya. Oke. Tarik sedikit pelanggernya supaya bisa. Nah, ada tanda oke, artinya syring sudah terpasang dengan baik pada alat. Ya, kalau tidak, tadi ada tanda loose, artinya terlepas. Ya, kita pasang dulu seperti ini. Oke, ada tanda oke. Kita tekan oke. Ya, mohon maaf. Ya, posisi karet pelanggar harus berada pada posisi paling bawah atau 0 ya. Ada posisi di sini paling habis ya. Tetap harus terpasang dengan baik ya. Tekan OK ya. Nah, kemudian kita tarik pelanggernya pada posisi maksimal. Karena ini syring 10 mili, kita tarik ke 10 mili. Ya. Oke, kita pasang kembali pengunci pelanggar ya. Muncul tanda oke, kita tekan oke. Nah, si alat akan secara otomatis begitu kita tekan oke akan mendorong pelanggar. Sekaligus dia akan mengukur dan menyimpan dalam memorinya kapasitas daripada syringnya ya. Ada tanda infusing, dia sedang mengukur sekaligus menyimpan dalam memorinya ya. Kita tunggu sampai selesai.
baik. Nah, proses pengukuran siring baru dan penyimpanan dalam memori si alat siring sudah selesai, sudah ada tanda completed. Nah, kita tekan OK, kemudian dia akan kembali tampilan ke mode red, kemudian kita matikan saja. Kalau tidak akan digunakan kembali. Baik, itu tadi mengenai operasionalisasi mode 5. Demikian, terima kasih. Baik, para dokter dan perawat sekalian, itulah tadi bagaimana cara mengoperasionalkan produk kami, siring pump merek Deepmed tipe SP1S. Ya, semoga paparan tadi cukup jelas dan bisa membantu para dokter dan perawat sekalian dalam melaksanakan tugas di ruangannya masing-masing. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.